Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Pak Sugi. Nah, hari ini Bapak akan kembali ke kelas 8, yaitu mengenai berita. Silakan dibuka buku BSE-nya ya anak-anak. Oke, kemarin kan kita membahas ini ya, sudah kita bahas mana yang termasuk unsur-unsur beritanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, cuman untuk memahami ini kita akan kembali ke sini dulu. Tujuannya apa sih kita belajar berita? Ya, itu. Tujuannya yang pertama adalah kita menemukan pokok-pokok berita. Jadi kalau berita itu pasti ada unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja kita lihat sama-sama ya. Nah, ini 5 unsurnya. Saya ingatkan kembali, mereview kembali dari materi minggu sebelumnya, yaitu 5W dan 1H. What, apa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Why, mengapa hal itu bisa terjadi. When, bila mana atau kapan berita itu terjadi. Ini berhubungan dengan waktu ya. Where, di mana atau tempat peristiwa itu terjadi. How, bagaimana prosesnya. Nah, itu jadi nanti hari ini kita akan punya target ya. Hari ini kita mempelajari teorinya dulu. Minggu depan kita akan berlatih mencari pokok-pokok berita apa yang ada di dalamnya, lalu menyimpulkan juga. Setelah menyimpulkan, minggu depannya lagi kita baca untuk menanggapi. Oke, jadi ada 3 pokok. Yang pertama, teman-teman harus membaca beritanya dulu, dan macam-macam, dari koran, bisa dari internet, dari media massa apapun ya. Lalu mencatat pokok beritanya, lalu menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas atau menyimpulkan. Setelah baca beritanya beberapa paragraf, kesimpulannya bagaimana. Nah, itu. Oke, sekarang kita coba cari sama-sama di sini. Kita aplikasikan ya. Di sini ada berita. Ini saya kutip dari pintarnesia.com, contoh-contoh teks berita. Nah, kita bedah sama-sama sih. Ini saya kasih tandai merah. Oke. Yang pertama kita cari, ini berita kita baca dulu berkali-kali sampai kita memahami ya. Lalu kita coba cari ini unsur beritanya seperti di sini ya. Membaca berita atau mendengarkan, lalu mencari pokok-pokok beritanya, mencatat. Oke, kita terapkan ya. Kita coba. What, apa yang terjadi? Dari judulnya sudah tahu nih sebenarnya, kebakaran di pusat perbelanjaan. Nah, terjadi kebakaran. Ini sebenarnya sudah masuk what ini. Ini what. Kelihatan enggak ini ya, kurang tebal ya, tebalkan dulu. Tebalkan dulu ya, saya tebalkan. Ini what, ada kebakaran. Who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Nah, ini bisa rancak juga, tidak harus urut seperti ini, bisa when-nya dulu kalau memang ada di pertama. Pusat perbelanjaan terbesar di Kota Tegal, Rita Supermall pada Minggu siang terbakar. Nah, ini juga termasuk dalam ini when ya, kapan, Minggu siang. Kapan kejadiannya? Minggu siang. Kita baca dulu aja ya. Kebakaran sempat membuat panik ratusan pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan. Nah, kobaran api yang melalap Rita Supermall di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah. Ini juga termasuk where ya. Rita Supermall itu ada di jalan ini ya. Ini where. Atau di mana. Muncul dari karaoke keluarga di lantai 2, api dengan cepat membakar ruang karaoke hingga merembet ke ruangan lain. Nah, ini sorry ya, maaf ya. Ini saya garisi. Ini termasuk how, bagaimana kronologisnya api muncul pertama di tempat karaoke lalu merembet ke ruangan lain. Mengetahui adanya kebakaran, ratusan pengunjung dan karyawan panik mengamankan diri. Nah, ini juga bisa termasuk siapa. Who,
siapa yang ada di situ ya, ini orang-orang yang menyelamatkan diri pasti ada di ruangan situ ya. Ini who. Oke, sebanyak 4 mobil kebakaran. Nah ini yang ini masih sini ya, menyelamatkan diri. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik. Nah ini termasuk why ya. Mengapa bisa terjadi kebakaran? Karena ada arus pendek, jadi ada permasalahan dengan kelistrikan ya, why. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dan meriam dikerahkan di lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat terjatuh jalur Pantura, Semarang menuju Jakarta sampai macet seperti itu. Nah ini sudah ketemu sebenarnya. Nah ini juga bisa berhubungan dengan waktu juga ya, 1 jam. Ini juga berhubungan dengan waktu, ini ada hubungannya sama when juga. Jadi kejadian cuma 1 jam pada hari Minggu. Pemadamannya hanya 1 jam di hari yang sama, di hari Minggu ya, ini sama. Nah ini juga sama, ini juga termasuk when sih sebenarnya. Nah gitu ya. Nah oke, jadi satu berita sudah ketemu semua. Ini lokasinya ini what, when, where, who, how, why, when. Ini bisa tidak runtut, tidak harus selalu 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Yang pertama mungkin bisa how dulu, bisa when dulu, kapan kejadiannya, tergantung beritanya ya, seperti itu. Jadi memahami berita, pertama dibaca dulu, kedua sampai paham, baru dicari unsur-unsurnya. Nah ini unsur berita dari tentang kebakaran di pusat perbelanjaan. Tentu teman-teman ada berita-berita lain yang kalian sukai, bisa berita olahraga, bisa berita kriminal, bisa berita traveling, perjalanan, atau berita apapun. Nah seperti itu, mendengarkan, mencatat, lalu menyimpulkan nantinya. Sekarang kita masih pada tahap mencatat. Nah mencatat itu bisa juga seperti ini. Nah ini ada tugas individu, teman-teman bisa pahami, bisa juga mencoba latihan di rumah. Jadi carilah 5 berita dari media cetak atau elektronik ya, ini ya, cetak atau elektronik. Apa judulnya, topiknya? Kebakaran di Simpang 5 misalnya. Sumbernya ini dari media massa mana? misalkan kompas.com apa tanggal berapa, isinya apa. Ini sebenarnya mencari teman-teman satu kegiatan untuk mencari pokok-pokok berita. Nah nanti pasti ketemu seperti ini. Jadi kalian bisa latihan di rumah, mencari topik berita, sumber berita, tanggal, dan isi pokok. Nah seperti itu. Nah itu yang bisa kalian pelajari di rumah. Nah dari media cetak atau elektronik, jadi bebas. Oke, bisa juga nanti kalian bertukar pendapat dengan teman kalian. Jadi saya punya artikel bagus nih tentang perjalanan wisata ke Yerusalem, bisa ditukar dengan temannya yang mempunyai berita tentang kriminal misalkan, boleh. Di sini saya kasih contoh lagi. Nah sekarang kita kan masih di tahap ini ya. Nah kalian dengarkan beritanya, lalu kalian cari pokoknya, atau pasti ketemu ini. Nah minggu depan kita akan belajar ini, menyimpulkan. Sekarang kita masih pada tahap ini, pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua, mencatat pokok-pokok berita. Nah seperti itu. Jadinya ini bisa dijadikan bahan kalian untuk belajar di rumah. Maaf, bisa matikan dulu ya. Yang ini jadi bahan latihan di rumah ya, bahan latihan.
dan di rumah baca 5 berita, 5 dari media cetak atau elektronik, lalu tuliskan isinya seperti ini. Bisa dikerjakan di kertas. Nantinya kita akan belajar menyimpulkan. Jadi itu dulu berita, cukup mudah, bisa kita pahami, dan kita cari unsur-unsur beritanya. Oke, pertemuan hari ini cukup seperti ini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.